guys, apa kabarnya? Masih semangat untuk liburan? Pastinya dong. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Thank you banget ya guys. Kali ini aku akan mengajak kalian ke Safari Lodge lagi, tapi tetap pakai masker ya guys. Dan di sini kalian akan tetap dijaga kebersihannya, di mana kendaraan kalian akan disemprot desinfektan supaya aman. Di depan ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, serta aturan protokol physical distancing yang juga harus dipatuhi saat akan check-in. Gak perlu khawatir guys, di sini kalian bisa menemukan banyak hand sanitizer untuk digunakan. Kalau sebelumnya kita ke karavannya, sekarang kita ke tree house-nya guys. Di atas beton menyerupai akar pohon yang kuat, dibangunlah tree house yang unik dan berbeda ini. Gokil! Jembatan gantungnya bikin suasana hutannya berasa banget. Disambut hawa sejuk khas kaki Gunung Gede Pangrango, sekawanan monyet-monyet ini juga sudah menanti kalian. Hei kamu, udah subscribe belum? Haha. Oke, langsung aja guys, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung lihat keseruan di dalamnya. Enjoy! Halo guys, jumpa lagi bersamaku Karin, masih di channel YouTube Udah Pernah. Sekarang kita udah berada di Safari Lodge. Kalau sebelumnya aku pernah mereview karavannya, sekarang aku akan mereview tree house-nya. Tapi sebelumnya guys, aku mau ngingetin ke kalian untuk subscribe. Kenapa? Karena aku akan terus upload video-video seru seputar liburan, hotel, tempat wisata, restoran, dan masih banyak lagi yang tentunya akan menghibur kalian, oke? Nah, aku juga mau ngasih tahu nih, sebenarnya Safari Lodge ini kan tempatnya tuh deket banget dengan Taman Safari. Kenapa kalian wajib banget untuk milih Safari Lodge sebagai salah satu hotel recommended kalau kalian mau ke Taman Safari? Karena di Safari Lodge ini kalian akan dapetin diskon tiket masuk ke Taman Safari, yaitu hanya 170.000 aja, baik itu weekend maupun weekday. Kalian udah bisa masuk 2 kali, yaitu di hari pertama pas kalian check-in dan di hari kedua pas kalian check-out gitu. Nah, Safari Lodge ini punya pilihan tempat menginapnya itu beragam, mulai dari kamar biasa, terus karavan, terus bungalow, terus villa, dan sekarang kita akan lihat tree house-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ke atas. Let's go! Guys, sekarang kita udah di tree house nomor 4. Di sini tuh seru banget guys. Kita tuh jadi kayak kehidupan kita tuh kayak bertetangga gitu loh. Jadi kiri kanan kita itu kan ada tamu lainnya. Kalau misalkan kita bawa keluarga besar sih, sebenarnya kiri kanan kita tuh bisa kita sewa semua satu keluarga besar. Karena ini tuh yang serunya ada akses jembatan dari satu treehouse ke treehouse yang lain. Jadi kalian kalau malam hari kalian bisa bikin activity kayak apa namanya tuh barbecue, terus api unggun kayak gitu. Udah gitu yang serunya lagi, treehouse ini tuh bentuknya macem-macem. Jadi ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, aku mau ngasih tahu kalian. Jadi meskipun ini treehouse, ini
aksennya sih kayak kayu gitu kan, tapi sebenarnya ini tuh beton. Jadi kalian nggak perlu takut, aduh apakah si kayunya ini akan kuat atau enggak kalau kita nginep di dalamnya. Ini semua terbuat dari beton, tapi aksennya tuh tetap bentuknya tuh kayu gitu loh. Jadi kesannya itu treehouse yang natural gitulah ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Kira-kira treehouse nomor 4 ini tuh bentuknya kayak gimana sih dalamnya? Let's go. Guys, di sini tuh dingin banget. Jadi walaupun di sini nggak ada AC, ini tetap dingin parah. Oh my god. Padahal ini udah siang banget loh, tapi ini masih dingin. Masuk sini deh. Jadi, wah nyaman banget. Ini tuh area living roomnya. Treehouse ini ya namanya treehouse ya, rumah pohon. Jadi desainnya ya rumah lah gitu. Kita bisa menemukan ada living room di sini, terus ada TV juga. Jadi kalau kalian santai-santai sama keluarga tuh selayaknya living room, kalian tetap bisa menemukan TV, meja, terus sofa, terus ada telepon juga kalau kalian membutuhkan sesuatu bantuan atau apalah, misalkan kalian butuh minum atau makan atau kalian mau order something gitulah ya. Kita kesini ke area pantry-nya. Jadi walaupun ini treehouse, tapi kalian tetap bisa merasakan sisi kemewahannya. Kenapa? Karena kalau aku bilang sih nggak melulu kayu gitu, tapi aksennya sih memang lebih banyak kayu, tapi ornamen-ornamen lainnya tuh membuat suasananya lebih nyaman, hangat, mewah. Damn! Terus ya lebih homey gitulah. Terus di sini ada kulkas, dimana kalian bisa nemuin minuman sama seperti yang di karavan ya, itu komplimen. Nah, kalau kalian mau bikin teh atau kopi ya samalah, ada gelas, 4 gelas, terus coffee maker. Kok coffee maker sih? Pemanas air. Nah guys, di ruang living room ini kita bisa menemukan kamar mandi. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton TV atau kalian dalam satu family itu misalkan pas lagi liburan bawa babysitter, babysitternya pun bisa pakai kamar mandi di sini. Jadi nggak perlu mondar-mandir kamar tidur juga kan, apalagi kamar mandi yang satu kan ada di area kamar tidur utama. Otomatis kalau mondar-mandir kan nggak enak yang ngeganggu yang lagi tidur di kamar tidur utama. Jadi bisa pakai kamar mandi ini gitu. Guys, kamar mandinya itu memang nggak terlalu luas, tapi ini masih nyaman kalau kalian mandi di sini. Jadi ini tuh kamar mandinya perpaduan antara nuansa modern dan ornamen kayu. Walaupun kayunya sih sebenarnya ini beton, tapi dibuat seolah-olah seperti batang pohon gitu loh. Nah, walaupun nginep di treehouse, kalian tetap menemukan hair dryer ya. Oke. Jangan sedih kalau misalkan cewek-cewek, aduh, gue habis keramas, rambutku belum kering. Jadi di treehouse ini kalian tetap bisa menemukan hair dryer, terus sama lah ya, sikat gigi, sabun dan segala macamnya lengkap gitu. Guys, kalian tuh pernah nonton film Dora the Explorer nggak sih? Kamar ini tuh kayak kamarnya Dora, tau nggak sih? Sini deh, dalam. Hiasan kayu berbentuk kepala rusa ini pun seolah menjawab imajinasi kalian akan treehouse yang kece, sambil ala-ala explore the jungle ya kan guys? Karena treehouse ini letaknya dekat dengan taman safari, jadi udah otomatis nuansa animalnya itu pasti berasa banget. Setelah tadi tuh kita ngeliat monyet-monyet berkeliaran di luar area treehouse, kita juga akan menemukan nuansa animal di kamar tidur utama ini. Nih, lihat nih. Kita bisa lihat motif macan ada di tempat tidur yang pasti bikin suasananya itu lebih hangat, terutama kalau di malam hari ya kan. Terus udah gitu kita juga akan menemukan 4 handuk karena memang treehouse itu kapasitasnya kan untuk 4 orang ya kan. Setelah itu, nah kalau kursinya sih ini beneran kayu loh guys. Jadi bentukannya emang kayak gini, bener-bener natural ya kan. Yang gak kalah menambah nuansa jungle, cerminnya itu loh guys, unik banget. Iya
kita ke ini dia nih. Ini tuh juga cute banget tuh kan, syahdu banget nggak sih ini lampu? Kalau malam-malam sih ini romantis gitu kan. Nah kalau ini kamar mandi di kamar tidur utama. Jadi treehouse itu kan kapasitasnya tuh untuk 4 orang. Jadi lebih mudah lagi kalau misalkan kamar mandinya ini ya 2 gitu loh. Tadi kan kita udah lihat tuh kamar mandinya yang satu ada di area living room dan yang satu lagi di kamar tidur utama. Jadi kalian nggak perlu rebutan kalau misalkan mau mandi atau mau buang air besar atau buang air kecil gitu loh. Di sini juga ada TV guys, jadi kalian juga nggak perlu rebutan kalau mau nonton TV karena di living room ada TV, di sini juga ada TV, gitu. Walaupun kalian di sini nggak nemuin lemari, kalian nemuin spot di mana bisa gantung pakaian. Karena menurutku sih ruangan kayak gini tuh kalau dikasih lemari tuh malah jadi aneh. Jadi spot ini tuh kalian bisa gantung pakaian, terus di atasnya juga kalian bisa naruh barang-barang kalian. Malah menurutku kesannya tuh jadi lebih luas gitu, lebih luas terus nggak mengganggu kalau kalian mau warawiri gitu loh. Di sini kalian bisa gantung pakaian dan cerai ya kan, ada lampunya. Kalau malam tuh sebenarnya kalau semua lampu dinyalain itu suasananya hangat gitu loh guys. Nah ini adalah slipernya, lucu banget gak sih? Slipernya lucu banget gak sih? Nih, kalau ini bisa dibuka nggak tuh? Enak banget kan? Sebenarnya sih kalau pagi-pagi tuh kita bisa buka jendela terus menghirup udara pagi gitu. Ini tuh udah jam berapa tapi masih dingin loh guys. Apa gue yang kelewatan gak kuat udara dingin? Dari area kamar tidur utama ini, kalau pagi-pagi kita bisa langsung keluar lewat pintu ini. Kita bisa langsung menuju terasnya. Jadi di sini tuh kita bisa duduk santai sambil ngeteh, ngopi, terus dengerin binatang-binatang hutan gitu loh. Suaranya tuh menenangkan jiwa gitu loh guys. Setelah kita lihat kamar tidur utamanya, sekarang kita lihat area kamar tidur yang ada di atas. Nah, ini tuh tangganya sih emang lumayan sempit, tapi sebenarnya ini kuat kok guys. Ini memang cocoknya sih untuk anak-anak gitu loh. Kita sekarang udah ada di area atas, di kamar tidur atas dari treehouse-nya. Di sini tuh walaupun kalian ada di atas, tapi kalian nggak ngerasa pengap sih guys, karena atapnya tuh lumayan tinggi, terus ada exhaust gitu, kayak kayak untuk pertukaran udara. Jadi walaupun nggak ada AC, kalian tetap nggak mungkin ngerasa pengap. Udah gitu kan memang di sini tuh daerahnya dingin banget gitu ya kan guys. Nah, ini kalau menurutku sih cuman tuh kalian perlu berhati-hati deh. Ini tuh kepalaku aja tuh bisa masuk gitu loh guys. Agak ngeri kan? Jadi kalau misalkan kalian naruh handphone atau naruh gadget, jangan sampai nyemplung-plung. Apalagi kalau misalkan anak-anak di bawah 5 tahun mungkin harus dengan pengawasan pengawasan orang dewasa ya, supaya gak jatuh ke situ. Mungkin lebih amannya di sini kali ya, kalau anak-anaknya yang di bawah 5 tahun gitu usianya, yang masih belum ngerti kan, tiba-tiba ke situ aja gitu atau ke sini aja gitu. Lampunya sih aku suka karena nggak terlalu terang dan nggak terlalu redup juga, jadi kesana tuh hangat gitu loh. Kalau malam hari tuh romantis gimana gitu kan. Udah gitu di sini juga ada lampu kayu gitu loh, di jadi sentris di area living roomnya itu, tapi tetap kelihatan dari area atas gitu guys. Nah, di sini kan kalian tadi tuh naiknya bisa pakai tangga, turunnya pastinya kan kalau anak-anak tuh agak risky ya, agak serem gitu kalau misalkan naik turun tangga gitu kan. Untuk lebih memudahkannya, dan selain itu juga ini tuh kayak sebenarnya menambah sisi fun dari treehouse-nya gitu loh. Ini loh guys, perosotannya itu seru abis sih. Aku aja tuh yang udah dewasa masih tetap excited ngelihat perosotan ini.
Norak kan aku guys, aku ini lagi mau nyoba perosotannya. Kebayang nggak sih kalau misalkan anak-anak hidup di sini berapa kali naik turun kan cuma buat cobain perosotannya. Ajib, seru banget kan guys nginep di treehouse ini. Suasana alamnya yang asri dan kita bisa lebih dekat dengan satwa hutan yang tentunya masih di level aman kok guys. Gak perlu mati gaya juga kalau di malam hari, karena kalian bisa cobain barbekyuan, api unggun, atau sekedar chit-chat seru dengan keluarga atau teman-teman ya kan guys? So guys, itu dia asiknya suasana nginep di treehouse dari Safari Lodge. Yang pastinya kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari hotel-hotel biasanya. Nah, kasih tahu aku, kalian mau aku nge-review hotel mana lagi ya? Tulis di kolom komen di bawah ini, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Bye-bye!